Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Pedok GP, pos tim Tesri KTM Hervé Pontcarral mengucapkan selamat kepada Quartararo yang berhasil menjadi juara dunia MotoGP 2021 pada balapan Emilia-Romagna minggu lalu. Di atas segalanya, saya ingin mengucapkan selamat kepada Quartararo. Ini adalah pertama kalinya seorang pembalap Prancis memenangkan kelas utama. Saya sangat senang dan bangga untuknya dan seluruh keluarganya. No, our days are never end, yeah. No, come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart and we moving away to the sea. Di penghujung balapan MotoGP di Misano, Rossi mengucapkan terima kasih kepada para penggemarnya di tribun. Dan pada kesempatan itu ia melemparkan helm yang dirancang khusus oleh Aldo Drudi. Dikutip dari Corsetti Moto, penggemar beruntung yang mendapatkan helm tersebut adalah Michel Quirini. Ia adalah seorang musisi yang tinggal di Fabriano. Saat dirinya mengunggah foto helm Rossi pada akun Facebook pribadinya, hujan komentar pun menghiasi kolom komentarnya. Selamat malam. Dan ya, helmnya mempunyai aroma legenda, tulisnya di akun Facebooknya. Di kolom komentar, sebagian orang menyarankannya untuk memasang alarm pencuri pada helm Rossi itu. Dan sebagian orang lagi menyarankannya untuk menyimpannya di brankas bank. Diketahui helm itu jika dilelang mampu terjual 50.000 euro lebih. Kepada Motosan, finalis mengaku senang bisa finish di 10 besar pada balapan Emilia-Romagna minggu lalu. Ketika Anda mulai di tengah grup selalu sulit. Saya harus mengakui bahwa saya tidak terbiasa sama sekali. Dan saya harap saya tidak harus membiasakan diri dalam fase itu. Untuk melewati saingan, saya selalu kehilangan banyak waktu. Setidaknya hari ini kami melakukan perubahan setup yang baik pada motor yang bekerja sangat baik untuk saya. Kami menggunakan balapan sebagai tes dan saya senang dengan solusi yang ditemukan hari ini. Karena di paruh kedua balapan saya sangat kuat untuk kondisi yang kami miliki dengan pekerjaan. Saya tahu kami akan tiba selangkah demi selangkah. 10 besar ini memberikan kepercayaan diri. Saya tidak melakukan kesalahan dan saya pikir saya berada di jalur yang benar. Dikutip dari Corsetti Moto, diketahui Quartararo masih memiliki kontrak dengan Yamaha yang berakhir tahun 2022. Tetapi Yamaha saat ini tengah mengunci Quartararo dengan memperpanjang kontraknya. Tujuannya adalah untuk mempertahankannya di Yamaha selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya ia pernah bergabung dengan tim pabrikan kami. Anda tidak tahu bagaimana karir pembalap muda bisa berkembang. Semangatnya dan karakternya yang super positif menciptakan pekerjaan yang sangat baik dengan tim dan insinyur. Dia adalah pembalap yang luar biasa. Karakternya adalah salah satu penunjangnya, tetapi itu bukan satu-satunya, melainkan bakatnya. Dikabarkan bahwa pada akhirnya formasi tim Superbike Honda diumumkan secara resmi. Adalah pembalap MotoGP Iker Lecuona yang saat ini bergabung di tim Tesri KTM. Dan petarung Moto2 Xavi Vierge yang saat ini penaung di tim Petronas Racing.
Honda dengan bangga mengumumkan bahwa telah mencapai kesepakatan dengan pembalap Spanyol Iker Lecuona dan Xavi Viets yang bersaing di tim resmi mereka untuk World Superbike pada tahun 2022 pada stang Honda CBR 1000 RR Flatbed pabrikan. Tepat di awal Agustus beredar kabar bahwa Petronas tahun depan tidak mensponsori tim SRT. Kepada Speedweek, Razan Razali secara eksklusif menceritakan mengapa Petronas mengakhiri kontrak dengan tim SRT. Kami sudah berdiskusi tentang perpanjangan kontrak di akhir tahun 2020. Perjanjian pertama kami adalah selama 3 tahun dan berakhir musim ini. Ketika proses negosiasi kontrak baru, mereka ingin memberi kami sedikit uang. Saya menjawab, kami tidak bisa melakukannya dengan sedikit uang. Setelah pertemuan dengan manajer pemasaran Petronas, mereka memutuskan untuk meninjau kembali keputusan berinvestasi dan berkata untuk mengakhiri kontrak dengan tim SRT. Saya berpikir akan ada 2 kemungkinan. Mereka berkata, tidak ada tawaran lain, ini yang kita bayar, atau mereka akan melanjutkan negosiasi, tetapi mereka memilih untuk mundur. Mereka tidak memberi kami kesempatan untuk berdiskusi lagi. Kepada Tuto Motori Web usai mendapatkan podium 2 pada balapan Emilia Romagna minggu lalu, Pol Espargaro mengaku ia akan mencari tahu apa yang harus dipelajari dari Marc Marquez. Marc sangat baik di lap pertama dengan tangki penuh. Ia mampu menyalip. Itu sesuatu yang harus saya pelajari darinya. Jelas dia memiliki lebih banyak pengalaman dengan motor ini dan tahu bagaimana menanganinya dengan lebih baik. Bagi saya lebih sulit untuk menyalip di lap pertama. Saya harus bekerja baik dalam hal ini maupun dalam memilih ban yang tepat. Dikutip dari Speedweek, usai mengalami crash pada balapan Emilia Romagna minggu lalu yang dikarenakan kesalahan dari Joan Mir yang menyenggolnya pada lap ketiga, Petrucci tampaknya hanya bisa pasrah dengan apa yang dialaminya. Selain itu, ia juga mengucapkan selamat tinggal kepada penonton di Misano, dikarenakan tahun depan ia sudah tidak membalap lagi di MotoGP. Dia mencoba menyalip saya mengerti itu. Sayangnya kami tidak memiliki kecepatan untuk mengikuti selama balapan. Joan telah menerima penalti setelah startnya yang salah, dan entah bagaimana ingin mengikutinya. Kemudian kami pergi karena dia terlalu optimis, tapi dia jelas lebih cepat. Kami tidak berada di grup teratas. Biasanya hal seperti ini harus dihukum, tetapi saya tidak ingin menghakiminya. Selain itu, tidak ada yang bisa mengendalikan emosi yang tidak boleh saya alami karena akhir yang prematur. Di lap-lap akhir pada balapan Emilia Romagna minggu lalu, Bastianini berhasil menyalip Quartararo. Kepada Speedweek, Bastianini mengaku sempat ragu-ragu saat menyalipnya, dikarenakan banyak pembalap yang jatuh. Sebelum balapan, saya sama sekali tidak yakin bahwa itu akan berjalan baik untuk saya. Saya harus mengakui bahwa saya juga sedikit beruntung karena beberapa pembalap jatuh di depan saya. Kami bekerja keras. Hasil ini juga untuk kru tim saya. Diketahui Quartararo berhasil disalip oleh Bastianini di lap-lap akhir pada balapan Emilia Romagna minggu lalu. Kepada Speedweek, Quartararo mengakui Bastianini
adalah ancaman baginya di musim depan. Saya mencoba naik podium, tapi ban depan kami sangat buruk di akhir balapan. Enea jauh lebih cepat dari saya di finish. Ini adalah sebuah ancaman, tetapi tempat keempat tidak mengganggu saya. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.